Kisah ini bermula di saat ada seorang pengusaha yang sedang merintis ingin memajukan usahanya hingga ke mancanegara. Bisa dibilang usaha ini sangatlah terkenal di tempat yang saya maksud. Batang 2001. Bu Sumirah merupakan seorang ibu yang memiliki 5 orang anak. Anak-anak itu bernama Soleha, Sugeng, Siti, Darsim, dan Safari. Kelima orang anaknya memiliki tabiat yang berbeda-beda. Ada yang gila harta, ada yang memiliki ambisi yang besar untuk menjadi orang kaya. Ada pula yang cinta terhadap keluarga dan tak ingin kehilangan satupun keluarganya. Ada yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selama itu menguntungkannya, maka tidak berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Ibu Sumirah tinggal bersama dengan 5 orang anaknya. Entah karena ketika suaminya meninggal, dia harus bekerja untuk menghidupi kelima orang anaknya, atau karena rasa prihatin yang dimunculkan oleh dirinya sendiri terhadap kesejahteraan anaknya di masa yang akan datang. Dalam keseharian, Bu Sumirah biasa berjualan keliling. Tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan dari hasil berjualan, yang pasti dia akan gunakan untuk keinginan anak-anaknya. Bermula dari sini, muncullah ide gila dari seorang anaknya yang bernama Sugeng. Tanpa diketahui apa yang dipikirkan resiko ke depannya, Sugeng diam-diam memberanikan diri untuk melakukan sebuah hal yang sangat dilarang dan mengerikan. Dia melakukan perjanjian kontrak dengan seorang dukun yang tujuannya adalah untuk menjadi seorang yang kaya raya. Sugeng sendiri merupakan seorang pengusaha yang sedang merintis kecil-kecilan. Sugeng berupaya untuk merahasiakan ini dari seluruh keluarganya agar tidak diketahui dari mana dia mendapatkan uang yang melimpah. Bisa dibilang, Sugeng nekat karena permasalahan ekonomi yang mencekik leher keluarganya hingga kesusahan. Jalan yang ditempuhnya ini dia sadari sebagai jalan yang salah dan beresiko. Berat tentunya terhadap dirinya sendiri dan juga saudara-saudara lainnya. Batang, awal tahun 2002. Bu, aku dan Darsim akan tinggal di Pekalongan untuk merantau. Ibu di sini bersama dengan Sugeng dan yang lainnya. Gak apa-apa kan? Tanya Siti kepada Bu Sumirah. Mau apa ke Pekalongan, Dok? Ibu tahu sendiri, beras sudah mahal, makanan juga sudah naik semua. Jalan satu-satunya adalah merantau untuk menghidupi keluarga kita, jelas Siti. Tapi Nduk, kamu gak kasihan apa sama ibu? Tanya Bu Sumirah. Siti agak berat menjawab pertanyaan sensitif ini. Dia tak mau ibunya berlarut-larut dalam kesusahan payah yang dilakukannya setiap hari. Bu, insya Allah nanti aku akan kirim tiap bulannya agar ibu gak usah jualan lagi. Akhirnya dengan terpaksa Bu Sumirah mengizinkan Siti dan Darsim untuk merantau ke Pekalongan. Memang tidak terlalu jauh antara Pekalongan dan Batang. Daerah tetangga yang dinilai sudah berkembang dengan nilai UMR gaji yang dibilang lumayan ini harus dijadikan tempat pelariannya. Akhirnya Siti dan Darsim pun berangkat. Kang, titip ibu ya, saya dan Darsim ingin merantau ke Pekalongan. Kamu jaga yang lainnya, ucap Siti. Sugeng tersenyum walaupun dia sudah bekerja, namun belum juga mampu untuk menghidupi seluruh keluarganya. Kini tinggallah di Batang yaitu Bu Sumirah, Sugeng, Soleha, dan Safari. Sedangkan Darsim dan Siti, dia merantau ke Pekalongan. Siti dan Darsim berada di tempat yang berbeda di Pekalongan. Siti berada di kabupatennya dan Darsim berada di kotanya. Namun keduanya sering sesekali untuk bertemu walau sekedar membahas sedikit demi sedikit hasil perantauannya. Pekalongan pertengahan tahun 2002. Siti bermaksud untuk menemui Darsim di sebuah tempat yang terkenal dengan makanan lezatnya. Wajar saja, karena keduanya sudah bekerja. Mereka pun bertemu di tempat yang tak biasa. Mbak, kamu tahu nggak? Sugeng sudah kaya, sudah terkenal, ucap Darsim. Hah? Kata siapa? Kok aku nggak tahu? Tanya Siti. Aku tahu dari temanku, Mbak. Siti tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Darsim tentang kemajuan pesat yang dialami oleh Sugeng. Aku mau tanya, kamu tahu dari temanmu? Teman kerjaan? Tanya Siti. Iya, Mbak, teman kerja, jelas Darsim. Kan kamu kerja di restoran, kok bisa? Kebetulan pasokan makanan diambil dari Batang, dan katanya yang punya itu adalah orang asli Batang, namanya Sugeng. Siapa lagi tuh yang namanya Sugeng kalau bukan kakak kita sendiri? Siti agak terkejut. Bagaimana bisa Sugeng melakukan itu semua dengan cepat? Hanya dalam hitungan bulan, dia sudah tersohor di seluruh penjuru negeri. Namanya menjadi sebutan bagi para kaum bawah yang membutuhkannya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Siti. Apakah Sugeng benar-benar pekerja keras? Mbak, kok melamun? Tanya Darsim. Enggak kok. Bagaimana kalau kita besok pulang ke Batang? Tanya Siti. Boleh, Mbak.
Atas kesepakatan bersama, mereka pun akhirnya pergi menuju ke Batang keesokan harinya. Siti dan Darsim berangkat ke Batang menggunakan bus. Mereka berdua meminta untuk izin kepada tempat kerjanya masing-masing karena ada urusan keluarga. Pertengahan bulan 2002, Sugeng tampak sedang memandangi para pekerjanya yang sedang mengangkat ikan-ikan hasil tangkapan nelayannya. "Bos, hari ini kita akan mengirim ke Singapura," jelas salah satu pekerjanya. "Siapkan semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan." "Siap, bos," ucap pekerja itu. Tepat dengan itu, Siti dan Darsim mendatangi lokasi yang dimaksud. "Pak, itu Mas Sugeng," senyum Darsim. Siti tersenyum mendapati kakaknya sudah sukses dan menjadi bos besar ikan di daerah Batang. "Mas Sugeng!" teriak Darsim dari kejauhan. "Walah, Darsim, bagaimana kabarnya?" tanya Sugeng. "Alhamdulillah apik, Mas." "Wah, kamu ya, Mas, sekarang menjadi bos besar yo. Walah, mantap." Sugeng tertawa lega dengan Darsim. Siti hanya memandangi mereka berdua sambil tersenyum. "Mbak Siti, sini!" teriak Darsim. "Oh, iyo, aku lagi liatin pantai yang bagus ini. Udah lama ya kita nggak ke pantai bareng-bareng lagi semenjak papa meninggal," ucap Siti. "Walah, kamu masih ingat kenangan itu? Sudahlah, kita nggak usah ingetin itu lagi. Bapak sudah meninggal kan, sudah nggak bisa diharapkan lagi, iya toh?" tanya Sugeng. Siti terkejut mendengarnya. "Maksudmu apa, Mas?" tanya Siti. Enggak. Maksudku, kita sudah dewasa. Kita juga harus menikah, lalu berjuang dan mandiri sendiri. Kita hanya bisa mendoakan bapak yang sudah meninggal. Kalau kita hanya berpaku kepada bapak, kita nggak akan maju-maju. Bener toh?" ucap Sugeng. Darsim memandangi Siti dengan wajah yang agak bingung. Dia tak paham maksud dari kakaknya ini. "Oh, gitu toh. Aku sama Mbak Siti di Pekalongan. Kebetulan tempat kerjaku di restoran dan pasokan seluruh bahan makanannya dari Jenengan," jelas Darsim. Siti masih belum menerima dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya itu. Apa karena dia sudah sukses, jadi bisa berkata seenaknya? "Mas, ibu mana?" tanya Siti berusaha mengganti topik pembicaraan. "Ibu sakit keras," jelas Sugeng. "Innalillahi. Sakit apa, Mas?" tanya Siti. "Sakitnya belum diketahui. Ya, kadang-kadang dia ngigau gak jelas, kadang juga marah-marah sendiri. Mungkin sudah waktunya," jelas Sugeng. Sudah waktunya apa, Mas?" tanya Siti. "Ya meninggal," jelas Sugeng. Siti terkejut mendengar kabar yang tidak mengenakan ini. Dia pun tampak curiga. Mengapa Sugeng tampak biasa-biasa saja? Tidak ada raut muka perasaan bersalah atau kesedihan. "Kalian habis ini mau kemana?" tanya Sugeng. "Kami mau ke rumah ibu. Gak sopan rasanya jika tidak nengok," jawab Darsim. "Siti, kamu mau ikut?" tanya Sugeng. "Ya, Mas, saya ikut apa kata Darsim saja. Lagian kami cuti 3 hari kok, Mas," jelas Siti. "Oh alah, bagus kalau gitu. Sekalian kita reuni keluarga. Kebetulan Mas ingin buat data nama-nama keluarga ibu," ucap Sugeng. "Untuk apa, Mas?" Sugeng terdiam sesaat. Dia memberikan sesuatu kepada Darsim dan Siti. "Ini kartu nama Mas. Barangkali kalian butuh untuk pengiriman bahan makanan atau uang, tinggal menghubungi Mas saja," jelas Sugeng. "Jadi kita akan dikirim uang oleh Mas Sugeng?" tanya Darsim. "Iya, karena Mas gak mau adik-adik Mas yang sedang merantau itu kesusahan," senyum Sugeng. Siti dan Darsim tampak bersyukur karena mendapati kakaknya yang perhatian. Mereka berdua tidak tahu bahwa pendataan itu merupakan bagian dari catatan pesugihan. Mereka bertiga pun bertolak menuju rumah Bu Sumirah. Kebetulan, setelah usaha yang dilakukan Sugeng melesat tinggi, Sugeng memutuskan untuk membeli rumah baru. Namun tidak menutup kemungkinan juga dia sering pergi menginap di rumah ibunya, yaitu Ibu Sumirah. Bu Sumirah sendiri tinggal bersama dengan Soleha dan Safari, yang mana keduanya sang setia menemani Bu Sumirah walau sakit-sakitan. Sugeng juga selalu menyuntikkan dana kepada keduanya, yaitu Soleha dan juga Safari. Mereka bertiga telah tiba di halaman lama mereka, tempat bermain waktu kecil yang penuh dengan kenangan dan memori yang indah. Begitu juga dengan suasana yang masih sejuk seperti biasanya. Tidak ada kekurangan apapun dalam hal kondisional yang berada di rumah. Akhirnya mereka pun memasuki rumah. Di dalam rumah, Siti dan Darsim terkejut karena rumah tidak ada perubahan sama sekali.
Tidak ada renovasi pembangunan dan perbaikan warna cat tembok yang masih itu-itu saja warnanya. Bahkan, ruang tamu pun masih dengan kursi dan meja yang sama. Siti mulai curiga, apakah Sugeng sangat pelit terhadap ibu? Bagaimana bisa dia tidak kasihan dengan ibunya sendiri? Setidaknya, rumah yang sudah mulai lapuk dapat diperbaiki agar enak dipandang dan ditempati. Mas, kok temboknya nggak pernah dicat lagi? Terus, kursi kok nggak diganti-ganti ya? Tanya Siti kepada Sugeng. Ibu itu keras kepala, Dek. Dia menolak semua pemberian diberikan oleh Mas kepada ibu. Padahal tiap bulannya, Mas juga selalu memberikan kepada Mbak Soleha serta Safari untuk keperluan masing-masing mereka. Namun, ketika Mas mau memberikan kepada ibu menolak keras. Jelas Sugeng. Memangnya kenapa, Mas? Kan Mas sudah sukses dan banyak uang. Tanya Siti. Darsim sedari tadi sibuk mencari-cari makanan di ruang makan. Dia menemukan berbagai macam makanan yang masih baru dan tak pernah disentuh oleh siapapun. Mas, kok banyak makanan yang gak pernah dimakan ya? Kamu bazir. Jelas Darsim. Siti dan Sugeng pun langsung menuju ke arah ruang makan. Memang benar, di ruang makan itu sendiri telah tersaji berbagai macam makanan yang tak pernah disentuh. Padahal, di rumah itu terdapat Soleha dan juga Safari. Bagaimana mungkin keduanya tidak memakan makanan yang berada di ruang makan? Itu makanan buat ibu yang aku kirim. Namun, ibu gak pernah memakannya. Mungkin sudah ada beberapa yang telah dimakan oleh Mbak Soleha dan juga Safari. Kalau kamu mau makan, makan sajalah. Ucap Sugeng kepada Darsim. Serius, Mas? Walah, Mas Sugeng baik banget. Ucap Darsim dengan senang. Aneh rasanya jika dipikirkan secara nalar. Siti secara spontanitas merasakan banyak kejanggalan yang tumbuh pesat dalam diri Sugeng. Memang kakaknya yang satu ini gila akan harta dan tergolong pelit. Namun bagaimana mungkin dia bisa sedermawan ini? Lalu mengenai ibunya, bagaimana bisa ibu menolak seluruh pemberian yang telah diberikan oleh Mas Sugeng kepadanya? Ibu di kamar kan, Mas? Tanya Siti. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah. Mas Sugeng, sudah pulang, Mas? Sugeng dan Siti pun langsung menuju ke arah ruangan depan. Sedangkan Darsim masih asik memakan makanan yang berada di meja makan. Iya dek, Mbak Soleha mana? Tanya Sugeng. Tuh, baru turun dari mobil, antar ibu periksa. Tadi pagi buku mat lagi. Mbak Siti, kapan datang, Mbak? Mbak pasti datang ke sini bareng si kutu busuk itu kan? Tanya Safari kepada Siti. Alhamdulillah, tadi baru kok, sekitar sejaman. Kamu kok udah gede banget, Ri? Gimana sekolahnya? Tanya Siti. Alhamdulillah lancar, Mbak. Darsi yang mendengar kutu busuk, yang merupakan panggilan kecilnya, langsung berlari ke arah Safari dan langsung memeluknya. Bulu, aku kangen kowe. Ucap Darsim sambil memeluk Safari dengan eratnya. Keduanya memang sangat akrab. Safari mendapatkan sebutan buluk karena waktu kecil. Dia yang paling beda sendiri dan bisa dibilang paling jelek. Safari yang merasa geli dan jijik pun langsung melepaskan pelukan kakaknya. Sekarang aku udah ganteng loh. Cewek-cewek aja banyak yang naksir, tapi aku tolakin. Jawab Safari dengan sombongnya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang dan saling melepas rasa rindu, Mbak Soleha datang dengan membawa Bu Sumira yang sedang duduk di kursi roda. Siti langsung sungkem kepada ibunya. Bu, Siti dan Darsim pulang. Ibu baik-baik saja kan? Tanya Siti. Bu Sumira tak menjawab sepatah kata pun terhadap Siti. Namun, dia langsung menatap ke arah Sugeng dengan tatapan yang tak biasa. Tangannya mulai diangkat dan mengeluarkan isyarat agar Sugeng segera keluar dari rumah. Ibu kenapa, Mbak? Tanya Siti kepada Mbak Soleha. Nanti aku jelasin. Gang, kamu balik lagi kerja, Gi. Ibu tidak suka kamu ada di sini. Jelas Mbak Soleha. Tanpa rasa hormat dan salam, Sugeng langsung pergi. Namun tetap saja, Bu Sumira masih menunjuk-nunjukkan jarinya kepada Sugeng. Bu, sudah, tidak bagus. Jelas Siti. Bu Sumira pun meneteskan air mata. Sesungguhnya, Siti tidak memahami apa yang dirasakan oleh ibunya mengenai kelakuan yang baru-baru ini dilakukan oleh Sugeng terhadap dirinya. Sudah ya, tidak usah nangis lagi. Siti sudah datang di sini. Ibu tidak usah nangis lagi ya. Senyum Siti. Akhirnya Mbak Soleha pun membawa Ibu Sumira ke kamar. Sugeng tampaknya belum pergi. Dia lebih suka menunggu di depan rumah sambil merokok dan menikmati pemandangan. Bu Sumira pun ditidurkan di atas kasur oleh Mbak Soleha dan Siti. Kakinya sangat kaku seperti orang lumpuh. Tubuhnya sangat berat. Mbak Soleha dan Siti sekuat tenaga untuk mengangkat tubuh Bu Sumira. Kamu baru datang? Bagaimana di Pekalongan? Enak? Tanya Mbak Soleha. Baru sejaman, Mbak. Ya, seperti itulah, Mbak. Merantau kan gak selamanya enak. Siti. Masmu itu loh.
Sudah sukses, sudah kaya, kamu gak ingin kerja di Mas Sugeng apa? Tanya Mbak Soleha. Siti hanya terdiam ketika Mbak Soleha menawarkan pekerjaan untuknya. Mbak Soleha menganggap bahwa Mas Sugeng ini merupakan tumpuan yang bisa diharapkan dalam keluarganya, terlebih lagi dalam permasalahan materi. Siti masih belum tahu bagaimana asal-usul Mas Sugeng dapat sukses dengan waktu yang sangat cepat. Kamu berapa hari di sini, Ti? Tanya Mbak Soleha. 3 hari, Mbak, ucap Siti. Mbak Soleha masih membereskan kamar Bu Sumirah yang berantakan. Ibu selalu nolak atas pemberian yang diberikan oleh Mas Sugeng, baik berupa makanan ataupun uang. Entah apa yang dipikirkan ibu terhadap Mas Sugeng. Kayaknya ibu memang tidak suka dengan apa yang telah dicapai oleh Mas Sugeng, ucap Mas Soleha. Memang kenapa, Mbak? Biasanya ibu bangga. Kok ibu malah menolak semua pemberian? Kata ibu, Mas Sugeng telah melakukan pesugihan. Padahal belum tentu toh. Siapa tahu Mas Sugeng telah bekerja keras mati-matian demi menghidupkan keluarganya. Jelas Mbak Soleha. Pesugihan? Tanya Siti. Namanya juga manusia. Belum sukses selalu dihina dan dicaci maki. Setelah sukses dituduh pesugihan. Makanya jangan terlalu banyak berharap deh terhadap manusia. Nanti yang ada kamu selalu sakit hati. Jelas Mbak Soleha. Siti terdiam. Dia memandangi wajah ibunya yang pucat itu dengan rasa kasihan. Tapi memang gak ada salahnya toh, Mbak, kalau ibu bilang gitu. Lagian Mas Sugeng itu tidak pernah memberitahu kepada kita semua tentang dari mana dia bisa sukses dengan cepat. Jelas Siti. Ti, kamu percaya apa yang dikatakan ibu? Ibu itu sudah tua. Seharusnya bersyukur kalau punya anak yang sudah sukses. Kok ada ya orang tua yang berpikiran buruk terhadap anaknya? Jelas Mbak Soleha. Orang tua itu artinya perasa, Mbak. Bukan hanya perasa, tapi mereka juga memiliki pahit dan manisnya kehidupan. Yang penting kita prioritaskan untuk kesembuhan ibu. Mbak Soleha keluar sebentar untuk mengambil makanan yang berada di dapur. Sedangkan Siti, dia masih memandangi wajah ibunya dengan rasa kasihan. Bu, apa benar Mas Sugeng melakukan pesugihan? Ucap Siti. Darsim sedang berada di meja makan. Dia belum puas juga untuk memakan makanan yang telah disediakan di meja makan. Bersamaan dengan itu, Mbak Soleha lewat. Kamu lagi apa, Sim? Tanya Mbak Soleha. Ini loh, Mbak, jeruknya gak dimakanin. Kasihan, Mbak, mubazir, jawab Darsim. Jangan dimakan, itu punya ibu, jelas Mbak Soleha sambil mengambil bekasan jeruk yang dimakan oleh Darsim. Loh, katanya ibu gak mau makan, tanya Darsim. Kata siapa kamu? Udah, jangan ambil apa-apa di rumah ini. Semuanya milik ibu, teriak Mbak Soleha. Namun Darsim tetap menolaknya. Terjadilah pertengkaran antara keduanya karena perihal makanan. Darsim pun menyenggol makanan hingga terjatuh ke lantai. Kamu kenapa sih, Sim? Kurang makan di perantauan, teriak Mbak Soleha. Siti yang mendengar suara teriakan Mbak Soleha langsung menuju ke arah ruang makan. Ada apa, Mbak? Siti terkejut ketika banyak makanan yang terjatuh di lantai. Tanpa banyak lama, Darsim pun mengambil makanan itu lalu berlari ke arah depan rumah. Sim, balikin makanannya, itu punya ibu, teriak Mbak Soleha. Mbak, sudah. Cuma jeruk satu aja kok, ucap Siti. Mbak Soleha langsung mendekati Siti dengan tatapan yang tajam. Apa? Cuma jeruk satu? Tanya Mbak Soleha. Iya, Mbak, cuma satu tok. Nanti aku ganti jeruknya, Mbak, ucap Siti. Mbak Soleha memegangi kepalanya. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya terhadap Siti dan Darsim. Siti yang melihat tingkah aneh kakak perempuannya itu menjadi bingung apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Mbak Soleha. Sampai-sampai jeruk itu tidak boleh dimakan. Mbak, ada apa? Tanya Siti dengan lirih. Ti, lebih baik kamu sama Darsim segera pulang. Kalian berdua bikin kacau aja, teriak Mbak Soleha. Emangnya Siti sama Darsim kacauin apa, Mbak? Kan Darsim cuma ngambil jeruk satu. Kalau Mbak nggak ikhlas, nanti aku beliin lagi jeruk 1 kilo buat gantinya, jelas Siti sambil memasang wajah kesalnya. Tiba-tiba Safari dan Mas Sugeng masuk. Ono apa toh, Mbak? Tanya Mas Sugeng. Lihatlah, ucap Mbak Soleha dengan wajah sedih. Mbak, kok bisa-bisanya Mbak bikin kacau? Ucap Safari. Dek, kok kamu ngomong gitu? Mbak datang jauh-jauh dari Pekalongan buat jenguk kalian sama ibu. Kok kamu udah berani bilang gitu sama Mbak, Dek? Tanya Siti kepada Safari. Safari langsung menggenggam tangannya. Namun Mas Sugeng langsung menahan tangan Safari. Sudah, Ri, ini Mbakmu, jelas Sugeng. Jangan sampai tanganku pukul tubuhmu ya, Mbak, ucap Safari. Darsi yang melihat pertengkaran seluruh saudara-saudaranya hanya bisa berdiri di depan pintu. Dia tidak mengerti bagaimana bisa sifat saudara-saudaranya langsung berubah total dengan jarak beberapa bulan ditinggal di perantauan. Ti, kamu sama Darsim menginap di rumahku ya? Tanya Mas Sugeng. Siti menatap wajah Mbak Soleha dan Safari yang sudah berbeda dari yang dikenalnya selama ini. Siti pun langsung meninggalkan mereka berdua dengan wajah kesal. Safari ingin menggertaknya,
Namun Sugeng menghalangi langkahnya. "Sudah, jangan emosi. Belum waktunya," ucap Mas Sugeng. "Mas, bagaimana ini?" tanya Mbak Soleha. "Sabar, tarik ulur aja dulu. Biarkan Siti dan Darsim tinggal di sini. Malam ini kita jalankan ritualnya," jelas Mas Sugeng. Di antara ketiganya merupakan terdapat sebuah persekutuan yang pernah menandatangani kontrak terhadap sosok Ratu Ular yang disebut-sebut sebagai bagian dari pesugihan ini. "Ingat, tetap layani ibu seperti biasa. Aku nggak tahu kapan Ratu akan datang, tapi yang pasti jika malam ini dia datang, kita sudah siap. Nanti akan kuberikan hasilnya kepada kalian semua," ucap Mas Sugeng. Safari dan Soleha menganggap paham kini keduanya merupakan bagian dari orang-orang yang melakukan pesugihan terhadap warganya sendiri. Siti dan Darsim langsung pergi dari rumah itu. Keduanya tampak kecewa dengan sikap saudara-saudaranya yang tidak menghormati akan kedatangannya. "Mbak, kita mau kemana?" "Kita mau langsung pulang ke Pekalongan," tanya Darsim. "Kita nginep di rumah Mas Sugeng dulu. Aku masih belum tenang dengan sikap aneh mereka. Sepertinya mereka sedang menyembunyikan sesuatu terhadap ibu," ucap Siti. Sugeng mendatangi mereka berdua. "Siti, Darsim, maafkan Safari dan Mbak Soleha ya. Kalian kan tahu kalau itu makanan buat ibu. Jadi mungkin mereka berdua nggak mau kalau kalian bersikap seenaknya terhadap sesuatu yang bukan hak kalian," ucap Sugeng. "Mas, sebenarnya ibu sakit apa?" tanya Siti. Sugeng tak bisa berkata-kata. Sugeng merasa Siti sudah mengetahui gerak-gerik yang membedakan antara sakit yang nyata dengan sakit karena dibuat-buat. "Nanti aku ceritakan di rumah. Sekarang kita pulang dulu. Gak enak, tetangga udah mulai memandang kita dengan pandangan yang aneh," ucap Sugeng. Semenjak Bu Sumirah sakit, Sugeng selalu dipandang sebelah mata oleh para tetangga di sekitaran rumah ibunya. Kerap kali tetangga berbisik-bisik mengenai sebuah pesugihan yang baru-baru ini sedang dikerjakan oleh seseorang mirip dengan Sugeng. Pesugihan itu merupakan sebuah pesugihan kontrak antara dirinya dengan Ratu Ular. Siti dan Darsi mendatangi rumah Sugeng yang besar. Rumah sebesar itu Sugeng hanya tidur, makan, dan melakukan aktivitasnya sendiri dan beberapa pembantunya. "Aku belum menikah. Mungkin tahun depan aku bisa menikah. Karena itu, aku membeli rumah ini untuk keluargaku nanti," ucap Sugeng. Sugeng pun mempersilahkan Siti dan Darsim memasuki rumahnya. Memang benar, di rumah Sugeng tampak sangat sepi. Dinding rumahnya dipenuhi lukisan seorang ratu dengan berbadan ular dan sesuatu yang disebut dan termasyhur di pantai utara, Nyi Dewi Lanjar. "Mas, ini lukisan siapa?" tanya Siti sambil menunjuk ke arah wanita cantik dengan menggunakan kain karismatik yang berkarisma itu. "Kebetulan aku suka sekali dengan cerita Dewi Lanjar," ucap Sugeng. "Dewi Lanjar?" tanya Siti. "Kamu tahu?" Siti hanya terdiam, lalu pandangannya tertuju kepada sebuah lukisan dengan badan setengah ular. "Kalau yang ini?" Sugeng tidak menjawab pertanyaan Siti. Tampaknya Sugeng tidak mengenal siapa yang dimaksud Siti dalam lukisan itu. "Mas, kok diam?" tanya Siti. Mas juga belum tahu. Sepertinya sosok yang ada di lukisan itu ada hubungannya dengan Dewi Lanjar," jawab Sugeng. Darsi masih belum stabil akan kekecewaannya. Dia langsung masuk ke sebuah kamar yang kebetulan kamar itu kosong. "Mas, Darsi gak apa-apa masuk ke kamar?" tanya Siti. "Ya gak apa-apa, Dek. Kan adik Mas juga. Masa Mas ngelarang?" ucap Sugeng. "Siti sebelumnya minta maaf, Mas." "Minta maaf karena apa?" tanya Sugeng. "Ya, barangkali Siti punya salah, Mas. Apalagi kedatangan Siti dan Darsim kurang sopan dan mengena di hati Mas dan juga yang lainnya." Sugeng hanya tersenyum. Dia pun berjalan menuju ke arah dapur untuk mengambil makanan. "Semuanya memang telah berubah, Ti. Kita hidup dengan susah payah dan berjuang mati-matian agar mampu bertahan hidup. Namun, semua itu berbeda jika kita dihadapkan dengan orang yang salah. Mereka yang tidak mengerti akan arti hidup bahagia sebenarnya. Hidup itu hanya sekali. Jika memang sudah tak layak hidup, untuk apa diperjuangkan?" ucap Sugeng. Perkataan Sugeng ini membuat Siti tercengang. Siti belum tahu apa arti dari jika memang sudah tak layak hidup, untuk apa diperjuangkan. Sugeng menyerahkan makanan kecil kepada Siti. "Ini memang aku beli dari hasil kerja kerasku dan memang diperuntukkan untuk kamu. Makanlah," senyum Sugeng. Siti pun memakan makanan itu. Sementara di rumah Bu Sumirah. "Cepat, Ri, bereskan. Kita gak mau kan kalau nanti malam Ratu datang kita belum siap-siap," jelas Mbak Soleha. "Mbak, Ratu datang malam ini?" tanya Safari. "Iyo,
Mas Sugeng sendiri yang bilang, "Aduh, mati aku. Mana ibu belum siap untuk mati," ucap Mbak Soleha. Maksudnya Mbak? Kalau ibu mati sekarang, kondisinya lagi kurang bagus. Ada Darsim dan juga Siti. Pasti mereka mengira kita menggunakan pesugihan, jelasnya. Iya juga ya Mbak. Terus bagaimana? Tanya Safari. Udah, kamu lanjutin aja dulu. Sembari kita menunggu Mas Sugeng, aku siapkan kamar untuk Ratu dulu, ucap Mbak Soleha. Di dalam rumah Bu Sumirah terdapat sebuah kamar khusus yang terkunci. Kamar itu dipenuhi oleh kelambu dan bunga-bunga di sekeliling lantainya. Atmosfer kamar seketika berubah, seperti berada dalam kamar seorang ratu yang penuh akan karisma. Soleha memandangi sekeliling kamar yang tampak menyeramkan. Hawa merinding seketika tumbuh dan mengalir deras dalam tubuhnya, seakan-akan dia sedang berada di hadapan sang ratu sungguhan. Soleha pun langsung keluar kamar ketika serasa telah selesai semua. Sementara di rumah Sugeng, Sugeng mulai terbuka sedikit demi sedikit terhadap Siti. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk memanipulasi kebenaran yang benar-benar terjadi dalam keluarganya. Ibu gak pernah suka sama Mas karena ibu gak percaya dengan pencapaian Mas, jelas Sugeng. Siti menyimak perkataan Sugeng. Pernah dahulu ibu pergi ke pasar, lalu dia dimaki oleh orang-orang karena mengklaim bahwa Mas sedang melakukan pesugihan dan perjanjian kontrak dengan bawahan Nyi Dewi Lancar. Karena merasa malu, akhirnya ibu menampar Mas dengan kencang. Sugeng melanjutkan ceritanya lagi. Lalu setelah Mas ditampar, Mas dicaci maki, bahkan dijelek-jelekan. Mas sakit hati karena itu. Mas hanya bisa terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Yang Mas lakukan hanyalah terus bekerja dan bekerja. Entah bagaimana penyebabnya. Setelah ibu mencaci maki Mas, ibu tiba-tiba jatuh sakit ke sekarang. Siti menyimak dengan teliti kata demi kata yang diucapkan oleh Sugeng. Mas sangat sayang sama ibu. Saking sayangnya, Mas gak mau kalau ibu tersiksa dengan melihat Mas. Mas akhirnya beli rumah supaya Mas gak mau ibu tersiksa, tanya Siti. Iya, Mas beli rumah, tapi tetap saja para warga masih juli terhadap Mas. Mas disebut-sebut sebagai orang yang membuat ibu tersiksa, jelas Mas Sugeng. Siti merasa iba. Dia tahu betul perjuangan Sugeng lewat cerita bohongnya. Sekarang, kamu tolong ya, sabar sebentar di sini, temenin ibu. Mas gak tahu harus gimana lagi kalau ibu nanti meninggal, jelas Sugeng. Mas kok ngomongnya gitu? Tanya Siti. Mas hanya takut saja. Siti memegangi tangan Mas Sugeng sembari berkata, Mas, yang penting Mas sholat dan minta sama Allah. Semuanya pasti akan diberikan kelancaran. Senyum Siti. Sugeng membalas dengan senyuman. Padahal dalam hatinya tidak tahu apa makna sholat sebenarnya. Oh iya, Mas mau balik lagi ke tempat kerja. Kamu di sini dulu ya. Memang Mas agak malam pulangnya. Tapi ingat, kamu gak boleh masuk ke kamar yang ada kelambu hijaunya. Soalnya itu ruangan khusus data-data pekerjaan, ucap Sugeng. Iya Mas, pasti kok. Aku akan jalanin perintah Mas. Sana, Mas kerja lagi. Serahin rumah ini sama Siti. Nanti Siti beresin yang perlu diberesin, ucap Siti. Gak usah. Kamu di sini nikmatin aja. Nanti ada pembantu yang datang buat kerjain semuanya, ucap Sugeng. Oh iya. Siapa? Dan kapan Mas? Tanya Siti. Namanya Sukri. Dia biasa datang kalau mau maghrib. Dia juga ditugaskan oleh Mas untuk beres-beres kamar yang khusus itu, jelas Sugeng. Oh, ya sudah Mas. Sugeng tersenyum. Lalu dia meninggalkan Siti dengan wajah yang sumringah. Sugeng berhasil memanipulasi apa yang harus dia lakukan agar Siti sedikit demi sedikit percaya akan hal itu. Siti langsung menuju ke kamar di mana Darsim masuk. Dia membuka kamar dan ternyata Darsim sudah tertidur. Sepertinya aku juga harus istirahat, ucap Siti. Beberapa jam sebelum ritual dimulai, Sugeng bertolak ke rumah Ibu Sumirah. Di sana, dia sudah disambut oleh Safari dan juga Soleha. Bagaimana persiapannya? Tanya Sugeng. Sudah siap Mas, jawab Soleha. Sugeng langsung memasuki ke ruangan khusus yang telah disiapkan. Safari dan Soleha mengikutinya. Tunggu di luar, aku mau memulai kontrak langsung dengan Ratu, ucap Sugeng. Soleha dan Safari mengangguk paham. Keduanya saling memandang. Keputusannya yang telah bulat untuk menjadi orang kaya harus diambil demi kebahagiaannya. Namun berbeda dengan yang dimaksud oleh Sugeng. Tumbal pertama adalah orang terdekatnya, yaitu Ibu Sumirah.
Hati Sugeng tidak berat memutuskan keputusan yang berisiko ini. Sugeng membuka buku khusus yang diberikan oleh salah seorang sebagai wadah untuk melakukan pesugihan. Sugeng menyebutnya dengan nama catatan pesugihan. Sebuah catatan yang berisi nama korban dan harus ditulis paling tidak 1 bulan. Sugeng segera membuka ritual kontraknya terhadap urusan Nyi Dewi Lancar. Dia kemudian menulis nama orang yang akan dijadikan korban pertamanya. Aku datang untuk melakukan kontrak dengan utusan yang dimaksud. Berikan aku wangsit dan kekayaan untuk membalas tumbal yang telah aku persiapkan dan aku serahkan, ucap Sugeng. Sugeng menulis nama Bu Sumirah di lembar pertama catatan pesugihan itu. Ibu Sumirah, Batang 2002. Suasana kamar menjadi berubah. Sugeng merasa ada sesuatu yang dari balik lampu kamar khususnya. Safari dan Soleha mulai menempelkan telinganya ke daun pintu. Matur sembah Nyi Ratu. Waktunya sudah datang. Kamu harus mencatat nama yang akan ditumbalkan, ucap Nyi Ratu yang disebut-sebut sebagai penyambung dari pesugihan itu berlangsung. Sudah siap Nyi, ucap Sugeng. Tak lama kemudian, sosok yang menggunakan gaun serba hijau itu menghilang. Artinya kontrak pesugihan antara Sugeng dan Nyi Ratu sudah terlaksana. Tumbal sudah diserahkan. Sugeng pun menutup buku itu. Dia memasukkannya ke dalam baju dan diselipkannya di perut. Safari dan Soleha yang mengetahui kakaknya akan keluar langsung menghindar. Mas, bagaimana? Kontrak sudah disetujui. Tinggal ritual malam saja yang harus diselesaikan, jelas Sugeng. Safari hanya terdiam. Dia tak mau mengomentari sedikit pun apa yang dipikirkan oleh Sugeng dan Soleha. Pukul 17.30. Siti terbangun. Dia lupa melaksanakan sholat asar karena kelelahan. Dia pun langsung menuju kamar mandi dan mendapati seorang laki-laki berusia 50 sedang membereskan rumah. Pak Siti ya? Tanya lelaki itu. Iya mas, saya Sukri. Sukri ditugaskan untuk membereskan rumah dan ruang khusus setiap harinya ketika hari menuju maghrib. Mas, saya mau ke kamar mandi dulu. Saya belum sholat. Di mana ya kamar mandinya? Oh, di situ mbak, ucap Sukri sambil menunjukkan telunjuknya kepada arah kamar mandi. Oh, matur suwun ya mas, ucap Siti. Sami-sami. Siti langsung memasuki kamar mandi dan berwudu. Dia memang tidak lupa akan perintah wajib yang satu ini. Menurutnya, sholat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjaga diri dari gangguan apapun. Setelah selesai wudu, Siti langsung masuk ke kamar. Kebetulan, Sukri dengan sigap memberikan mukenanya kepada Siti. Terima kasih mbak udah mau sholat di rumah ini. Banyak orang baik ya? Tanya Sukri. Kok gitu mas? Kan sholat juga bisa buat tolak bala kan? Pertanyaan Sukri ini membingungkan Siti yang awam akan masalah agama secara dalam. Mungkin ya mas. Maaf mas, saya tinggal dulu soalnya mau waktu maghrib. Oh yo, monggo mbak, monggo. Siti pun sholat. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketenangan hati dan pikirannya. Setelah sholat, Siti melihat Sukri telah membuatkan teh hangat serta makanan untuk Siti. Silakan dimakan mbak, ucap Sukri. Wah, terima kasih banyak mas. Sama-sama mbak. Mbaknya ini adiknya Mas Sugeng. Iya mas. Kenapa ya? Tanya Siti. Mbaknya berbeda. Pokoknya jangan sampai goyah ya mbak kalau ada masalah sebesar apapun, ucap Sukri. Contohnya seperti apa mas? Tanya Siti. Mbak udah pernah ngerasain yang namanya kehilangan orang tersayang dalam hidup mbak? Belum mas. Kenapa ya? Tanya Siti. Manusia itu ketika diuji, pertama kali yang diuji adalah rasa takut. Jika manusia sudah merasa takut, itulah ujian terbesarnya. Mbak harus bisa melawan itu. Ketika mbak nanti kehilangan seseorang, jangan takut. Siti tercengang mendengarnya. Mas, kok paham betul akan kehidupan seperti ini? Tanya Siti. Seluruh keluarga saya sudah tewas mbak. Mbak pasti gak percaya kan kalau dunia ini penuh akan kegelapan yang terselip kebaikan? Tanya Sukri. Maksudnya? Sukri menyeruput teh buatannya sendiri. Manusia terkadang jahat. Itu bukan karena dia ingin berbuat jahat, namun karena ada sesuatu yang menyebabkan dia jahat. Hatinya terselubung titik hitam yang menyeluruh hingga penuh.
Di saat itulah dia menjadi jahat. Jika memang seseorang sedang berada dalam kesempitan dan dia tidak melibatkan Tuhan untuk mencari solusinya, maka seluruh bisikan-bisikan jahat akan selalu menyertainya. Bisikan jahat? Apa itu ya, Mas? Tanya Siti. Ketika mereka sedang asik-asiknya mengobrol, pintu ruang atas menutup dengan sendirinya dengan kencang. Sukri terkejut. Dia pun mohon pamit kepada Siti untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Maaf Mbak, saya harus bekerja, ucap Sukri. Ruang khusus itu berisi apa? Tanya Siti. Sukri tak menjawab pertanyaan Siti. Dia langsung menuju ke ruangan atas dan masuk ke ruangan khusus. Ingin rasanya Siti melihat dan mengetahui isi dari ruangan itu. Dia pun mulai menaiki tangga. Perlahan demi pasti, Siti sengaja memperlambat langkahnya. Sudah tampak jelas ruangan yang aneh itu. Bau semerbak menyan dan bebungaan sangat kental dan menusuk hidung Siti. Auranya juga berbeda, seperti berada dalam sebuah kamar ratu. Atmosfernya menjadi satu. Tegang, takut, penasaran, dan perasaan was-was. Siti tak tahu apa yang ada di dalam rumah kakaknya itu. Rumah yang sangat aneh dan penuh misteri ini membuat Siti semakin penasaran akannya. Mas Sukri? Tanya Siti. Tidak ada jawaban. Siti juga memandangi sekelilingnya. Dia takut barangkali ada Mas Sugeng yang mendapati naik ke atas karena sebagai salah satu pantangan juga baginya. Siti sudah berada di depan kamar khusus itu. Dia pun mencoba untuk merendahkan tubuhnya dan mengintip sesuatu yang ada di dalam lewat lubang kecil di pintu tersebut. Betapa terkejutnya Siti ketika dia mendapati seorang wanita dengan berselendang hijau dan kepalanya dipenuhi dengan ular sedang terduduk di sebuah kursi khusus kerajaan. Entah apa yang terjadi. Baru juga Siti melihat walau tidak secara jelas. Nafasnya tiba-tiba terasa sesak. Dadanya seperti diikat oleh tali tambang yang kuat, lalu ditarik-tarik seperti budak. Siti pun terjatuh di situ. Siti sudah berada di depan kamar khusus itu. Dia pun mencoba untuk merendahkan tubuhnya dan mengintip sesuatu yang ada di dalam lewat lubang kecil di pintu tersebut. Betapa terkejutnya Siti ketika dia mendapati seorang wanita dengan berselendang hijau dan kepalanya dipenuhi dengan ular sedang terduduk di sebuah kursi khusus kerajaan. Entah apa yang terjadi. Baru juga Siti melihat walau tidak secara jelas. Nafasnya tiba-tiba terasa sesak. Dadanya seperti diikat oleh tali tambang yang kuat, lalu ditarik-tarik seperti budak. Siti pun terjatuh di situ. Sukri mendengar suara seseorang yang terjatuh di depan kamar. Namun dia tahu jika penyerahan tumbal sedang dilakukan. Sukri tidak mau banyak berkata dan ia hanya terdiam sambil duduk menunduk. Bersamaan dengan itu, Sugeng tiba. Dia merasa bahwa ada seseorang selain suruhannya telah naik ke atas kamar. Sugeng langsung berlari. Dia mencoba untuk mempercepat larinya walau naik tangga sekalipun. Siti? Sugeng terkejut ketika mendapati wajah Siti sudah memucat. Sugeng berada di hati yang penuh kebingungan. Di lain sisi, penyerahan pesugihan sedang berjalan, dan lain sisi pula, dia harus mendapati adiknya terkena tulah karena berhasil mengetahui wanita yang disebut-sebut sebagai perantara dari pesugihan itu sendiri. Sugeng pun langsung membawa Siti ke bawah. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya agar bisa berkomunikasi dengan Nyi Ratu agar segan untuk mencabut tulah yang mengenai adiknya, Siti. Kemudian muncullah suara tanpa rupa yang terdengar jelas di telinga Sugeng. Seketika, Sugeng langsung menundukkan badannya sebagai tanda hormat. Perempuan itu tidak sopan. Sugeng meminta maaf pada Nyi Ratu atas kecerobohan yang terjadi kepadanya. Maafkan Nyi, maafkan. Dengan seketika, Siti terlepas dari tulah itu. Wajahnya kembali normal. Nafasnya juga kembali seperti sedia kala. Ini bencana, ucap Sugeng. Sugeng pun langsung berlari ke arah kamar khusus yang berada di atas. Dia kemudian langsung memasuki kamar itu karena penyerahan pesugihan sudah selesai dilakukan. Ketika kamar itu dibuka, Sugeng mendapati Sukri sedang memohon-mohon ampun. Ampun Mas, ampun. Itu bukan salah aku Mas. Mbaknya dia naik sendiri. Ampuni saya Mas, ucap Sukri dengan wajah ketakutan. Seluruh saudaramu telah saya jadikan korban. Kamu mau dijadikan korban selanjutnya, ha? Tanya Sugeng. Jangan Mas, jangan. Maafkan saya Mas. Maafkan saya Mas. Sugeng lalu menarik paksa Sukri dan menuju ke arah bawah. Mereka berdua tidak tahu Darsim sudah terbangun. Dia sengaja mengintip di balik kamarnya dan melihat Sugeng serta Sukri seperti orang sedang kepanikan. Kamu sudah bikin kesalahan fatal. Kamu harus menyelesaikan semuanya. Sukri langsung bersujud di hadapan Sugeng. Ampun Mas, ampuni saya.
ucap Sukri sambil meneteskan air mata ketakutan dan kesedihannya. Sugeng menjambak rambut Sukri. "Sakit mas, sakit," ucap Sugeng. "Buat Siti supaya lupa akan hal ini." "Iya mas, nanti akan saya beritahu dia. Tolong lepaskan saya mas, ampuni saya mas," ucap Sukri sambil memohon ampun. Sugeng pun melepaskan tangannya dari rambut Sukri yang beberapa bagian sudah tumbuh uban. "Penyerahan tumbal telah selesai dan besok aku akan kaya," ucap Sugeng. Darsim baru tahu bahwa Sugeng melakukan pesugihan. Dia tak henti-hentinya menutup kedua mulut dan perlahan kembali ke tempat tidur. Pukul 18.15 rumah Sugeng. Siti terbangun dari pingsannya. Pandangannya langsung menuju ke arah lampu yang sangat terang. Tadi itu apa?" tanya Siti seperti mengingat sesuatu, namun tiba-tiba ingatan itu langsung kabur dan menghilang. "Pak, sudah bangun?" tanya Sukri. "Mas Sukri, saya di mana?" tanya Siti. "Mbak tadi pingsan karena terjatuh. Akhirnya saya membawa Mbak ke kamar," jelas Sukri. Siti memegangi kepalanya yang masih sakit. Dia juga merasakan hawa sedikit panas di dalam dadanya. "Darsim mana mas?" tanya Siti. "Ada di kamarnya Mbak." "Kenapa emang?" tanya Sukri. Aku mau bertemu dengan Darsim mas," ucap Siti. Tubuh Siti masih belum stabil dan seimbang. Dia memaksakan dirinya untuk bisa bertemu dengan Darsim. "Pak, lebih baik Mbak istirahat dulu," ucap Sukri. Baru saja Siti ingin memegang pintu, Darsim sudah membuka pintu kamar dari luar. Mbak udah sehat?" tanya Darsim. "Kamu kemana aja, Sim?" Maaf Mbak, aku baru bangun. Tadi kebangun karena haus," ucap Darsim. Sukri memandangi wajah Darsim dengan tatapan yang tak biasa. Dia seperti mengetahui sesuatu dan sengaja ia simpan dalam-dalam. "Mas Sugeng mana ya mas?" tanya Darsim kepada Sukri. "Dia masih bekerja pulang malam," ucap Sukri. "Aneh, adiknya sakit, tapi dia gak peduli." Ucapan Darsim ini menuai pertanyaan dari dalam diri Sukri. "Mas, kok mas seperti udah bangun dari tadi ya?" tanya Sukri. Darsim terkejut mendengar pertanyaan dari Sukri terhadap dirinya. Saya memang baru 5 menit yang lalu bangunnya mas. Cuman saya belum sepenuhnya sadar." Sukri mengangguk paham. "Oh baik mas, waktu kerja saya sudah habis. Saya mau pulang dulu mas," jelas Sukri. "Hati-hati ya mas," ucap Siti. Sukri membalas ucapan Siti dengan senyuman. Setelah Sukri sudah keluar dari rumah, Darsim langsung menarik Siti ke kamarnya. "Ada apa Sim?" tanya Siti. "Pak, aku mimpi buruk," jelas Darsim. "Mimpi apa?" tanya Siti. Bu Mbak, ibu." "Iya, ibu kenapa?" Bu nggowo akeh banget pakaian Mbak. Aku tanya mau kemana, tapi ibu cuma bilang ibu mau pulang dulu. Kamu jangan ikut pulang ya." "Menurut Mbak, itu artinya apa?" tanya Darsim. Bohongan kamu. Serius Mbak, sumpah." Darsim mencoba untuk membuat Siti percaya akannya. "Terus Mbak?" ucap Darsim. "Terus apa? Aku tahu siapa yang membuat ibu sekarang sakit Mbak," ucap Darsim. "Maksudmu?" tanya Siti. "Ibu dijadikan tumbal pesugihan oleh Mas Sugeng. Ibu dijadikan tumbal Mbak." Siti menampar pipi Darsim. Tamparan itu membuat Darsim terkejut sekaligus bingung. Mengapa dirinya yang harus ditampar, bahkan disalahkan, padahal ini bukan perbuatannya. "Jaga mulutmu," jelas Siti. Mbak nampar aku?" tanya Darsim. Wajah Darsim memerah, matanya berkaca-kaca. "Selama aku hidup bersama Mbak, aku loh Mbak yang peduli sama Mbak. Selama aku kelaparan, Mbak yang nengokin aku. Selama aku sakit, Mbak loh yang jenguk aku di perantauan. Kok sekarang aku seperti bukan mengenal Mbak?" tanya Darsim. "Sim," ucap Siti dengan lirih. Mbak gak perlu percaya sama Darsim. Intinya, aku sudah bilang yang sesungguhnya. Jika kelak nanti ada apa-apa, mungkin perkataan Darsim akan menjadi kenyataan," jelas Darsim. Darsim pergi ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Siti masih terdiam mematung di dekat kasur. "Sim, kamu ini bilang apa?" tanya Siti sambil memandangi tangannya bekas menampar pipi Darsim. Malam ritual di rumah Bu Sumira. Safari dan Soleha melakukan ritual di malam itu. Mereka berdua memasuki kamar khusus dan meletakkan berbagai macam sesajen. "Kamu yakin ingin melakukan ini Mbak?" tanya Safari. "Ri, kowe kudu sadar kalau semua yang kita makan ini berasal dari Mas Sugeng," jelas Soleha. Safari hanya terdiam.
Ayo, kita mulai ritualnya. Mereka berdua melakukan ritual di kamar itu. Tidak disebutkan bagaimana ritual itu berjalan. Namun, ritual itu berguna untuk menggadaikan kontrak keduanya terhadap Nyi Ratu. Malam itu, semua berjalan lancar sesuai rencana, sesuai apa yang diinginkan oleh Sugeng, Soleha, dan Safari. Batang, pertengahan tahun 2002. Rumah Ibu Sumira. Pagi harinya seluruh penduduk telah ramai di rumah Ibu Sumira. Tangisan dan jeritan terdengar hingga dari luaran rumah. Para tetangga berbisik-bisik mengenai kematian Ibu Sumira yang dianggap sangat misterius. Banyak opsi yang menjatuhkan kematian Ibu Sumira sebagai wadah pertama tumbal yang dijalankan oleh Sugeng. Siti dan Darsim langsung diantar oleh Sukri menuju rumah Bu Sumira. Tangan Siti tidak berhenti untuk bergetar. Darsim memandangi wajah kakaknya itu dengan kasihan. "Mbak, istighfar ya," senyum Darsim. Siti langsung memeluk Darsim. Ternyata selama ini Darsim adalah sosok yang penyayang dan peduli terhadap sesama. "Sim, maafkan aku yo. Ora usah dipikir, ke mbak. Sedalam-dalamnya bangkai dikubur, maka akan tercium juga busuknya. Kita lihat saja nanti siapa dalang di balik wayang drama ini," jelas Darsim. Sukri terkejut mendengarnya. Ternyata memang benar. Darsim mengetahui dan mendengar ucapan kemarin ketika sedang bersama dengan Sugeng. Mereka pun telah datang di rumah Ibu Sumira. Di sana, para warga menatap kedatangan Darsim dan juga Siti serta Sukri. "Siti dengan Darsim ke sini, tidak takut dijadikan tumpal loh, po?" Bisik-bisik warga terdengar jelas di telinga Darsim. Siti tak bisa menahan kesedihannya. Dia menutup kedua mulutnya. Tatapan Siti menjadi sangat kosong dan sayu. Ketika Siti melihat jasad Bu Sumira, dia berteriak dengan kencang. Tangis Siti langsung memeluk ibunya yang sudah meninggal. Darsim dan Sukri masih berdiri samping-sampingan. Dia tak berbicara sedikit pun. Yang ada di dalam pikiran Darsim hanyalah satu: bagaimana membalas kejahatan orang yang memang telah benar-benar menjadi orang jahat. Mas puas kan? Keluarga saya disamakan dengan keluarga Mas?" tanya Darsim. Maksudmu?" Sukri deg-degan mendengarnya. "Mas bilang seluruh anggota keluarga Mas telah tewas. Dan sekarang keluargaku sedang berada di fase itu. Mas senang kan?" tanya Darsim. Sukri tak menjawab apapun dari pertanyaan Darsim. "Saya mendengar semua kemarin sore saat Mas berbicara dengan Mas Sugeng," ucap Darsim. Darsim menampakkan wajah kesalnya terhadap Sukri. Tak ada lagi yang lebih penting dalam hidup Darsim selain memutuskan rantai pesugihan yang dilakukan oleh kakaknya Sugeng. "Aku tak akan bilang kepada siapapun jika kamu juga tidak membocorkan hal ini. Tapi dengan syarat kamu harus beritahu bagaimana caranya untuk memutuskan rantai pesugihan itu sendiri," ucap Darsim. Sukri memandangi wajah Darsim dengan penuh keringat dan ketakutan. "Hidup itu sebenarnya simpel. Jika kamu memang sudah berada dalam kenyamanan, jangan pernah menceburkan diri kepada kesesatan. Karena jika dirimu sudah melakukan hal yang salah, jangan harap semua orang akan kembali dengan hal yang sama. Karma itu berlaku," jelas Darsim. Sukri terkejut mendengar apa yang dikatakan Darsim terhadapnya. Segala sesuatu yang telah disembunyikan telah terbongkar dengan sekejap. Darsim mencoba menenangkan Siti yang masih belum ikhlas akan kematian Ibu Sumira. Ada perasaan di mana nilai kemanusiaan lebih berarti dibanding kepentingan pribadi. Ada perasaan di mana seseorang lebih menyanyiakan kehidupannya sendiri dibanding kehilangan orang yang dicintainya. Dan Sukri melihat itu semua di dalam diri Darsim dan juga Siti. Kebenaran tidak selalu memihak terhadap satu orang yang memiliki latar belakang hidup yang tidak sesuai dengan nalurinya. Terlebih lagi, Safari dan Soleha tampak biasa saja. Mereka berdua seperti tidak memiliki naluri kemanusiaan. Hati yang sudah mati, jiwanya sudah tak berarti, hidupnya pun tidak ada artinya. Semua yang berkesan terhadap kejelekan maka akan tampak dengan sendirinya. Darsim pun memaksa membawa Siti untuk memasuki kamar agar menenangkan kakaknya itu. Soleha dan Safari hanya menatap mereka berdua dengan tatapan yang tidak suka. "Bah, udah, ikhlas yo," ucap Darsim. "Benar apa yang dikatakan kamu, Sim. Ibu meninggal dunia. Kenapa harus ibu yang meninggal duluan?" tanya Siti. "Salah satu kesalahan manusia itu adalah karena dia tidak menerima takdir. Jangan bersikap seperti itu, Mbak," ucap Darsim. Sukri keluar dari keramaian orang yang sedang membacakan surat Yasin untuk Ibu Sumira. Bersamaan dengan itu, Sugeng datang bersama dengan 2 orang anak buahnya. "Di mana Darsim dan Siti?" tanya Sugeng.
Di kamar, Mas, jelas Sugeng. Sugeng langsung masuk ke kamar. Orang-orang di sekelilingnya menatap Sugeng dengan tatapan yang kurang mengenakan. Teko kui, sungguh teko. Ibumu kau jadikan tumbal. Apa kamu tidak paham akan posisi seluruh keluargamu hari ini? Teriak seorang teman dekat Bu Sumirah. Dia adalah Mbok Imas, teman dekat Bu Sumirah yang tahu betul tentang kehidupan Bu Sumirah. Dua penjaga Sugeng langsung menangkap Mbok Imas dan membawa jauh dari kerumunan. Para warga yang mendengar itu terkejut mendengar perkataan frontal dari Mbok Imas. Delengo Sugeng, ratu kuwi ora pengen uripmu seneng. Tumbal akan dibalas dengan tumbal, teriak Mbok Imas. Sugeng melanjutkan menuju kamar. Dia tahu wibawa tentang dirinya telah dihancurkan oleh Mbok Imas di hadapan para warga. Koe bakal mati, ucap Sugeng. Soleha dan Safari mengetahui kedatangan Sugeng. Mereka berdua pun langsung menyambutnya. Mas, ucap Safari. Mana Siti dan Darsim? Di kamar, Mas. Mbak Siti masih nangis, ucap Safari. Sugeng langsung memasuki kamar. Dia melihat Darsim sedang menenangkan Siti. Siti, Darsim, Mas Sugeng. Bagaimana? Mau pulang ke Pekalongan kapan? Mas kok gitu nanyanya? Tanya Darsim. Aku tidak ingin kalau kalian berlarut-larut dalam kesedihan, jelas Sugeng. Mas, kita sedang berduka. Mas mau mengusir kita dari rumah ini? Terlebih lagi Mbak Siti yang memiliki kedekatan terhadap ibu, tanya Darsim. Bukan begitu maksudku. Tapi alangkah baiknya jika kalian berdua untuk segera menenangkan diri, jelas Sugeng. Darsim menatap Sugeng dengan tatapan kesal. Kalau sudah waktunya, mungkin Darsim bisa menikam Sugeng dari belakang dan membunuhnya. Kita berdua memutuskan untuk tidak kembali dulu ke Pekalongan sebelum 7 hari kematian ibu selesai, jelas Darsim. Kalau begitu, kalian bisa menempati rumah Mas. Di sana juga Mas akan menyuruh Sukri untuk tinggal bersama kalian, jelas Sugeng. Terima kasih, Mas. Mas memang mengerti dengan apa kebutuhan kita, ucap Darsim. Sugeng pun langsung keluar kamar. Langkahnya terburu-buru seperti orang tidak tenang. Soleha dan Safari sudah berdiri di depan kamar sambil menundukkan badan. Kita ketahuan, jelas Sugeng. Ekspresi wajah Soleha dan Safari berubah setelah mendengar pernyataan kakaknya. Maksudnya? Tanya Soleha. Boy Mas mengetahui latar belakang kematian ibu, ucap Sugeng. Soleha dan Safari terkejut bukan main. Dia menatap ke arah seluruh warga yang sedang membacakan Yasin untuk ibunya. Mereka berdua berpikir, bagaimana jadinya jika keduanya disiksa oleh seluruh warga. Terus, piye Mas? Tanya Soleha dengan nada lirih. Bersikap seperti biasanya. Tunggu semuanya reda, kita tak bisa bergerak sekarang, jelas Sugeng. Sugeng meninggalkan mereka berdua. Para tamu mulai berdatangan. Beberapa dari mereka merupakan teman kerja Sugeng. Turut berduka cita, Mas. Maafkan kami yang terlambat datangnya, ucap Pak Sanubari. Pak Sanubari adalah salah seorang pengusaha makanan yang menyetok bahan makanannya kepada Sugeng. Gak apa-apa, Mas. Sebentar lagi ibu akan dikuburkan, jelas Sugeng. Pak Sanubari pun masuk ke dalam untuk melihat jasad Ibu Sumirah. Betapa terkejutnya Pak Sanubari ketika melihat mata Ibu Sumirah belum tertutup dan masih melotot tajam ke atas. Pak Sanubari merasa ada yang tidak beres dengan kematian Ibu Sumirah. Mas, matanya belum dipejamkan? Tanya Pak Sanubari. Sudah kok, Mas, ucap Sugeng. Pak Sanubari hanya terdiam. Dia tahu bahwa yang dilihatnya tidak pernah salah. Setelah selesai, Ibu Sumirah siap dimakamkan. Para pelayat masih saja tetap berbisik-bisik akan kematian misteri Ibu Sumirah. Pak, ibu mau dimakamkan, ucap Safari lewat pintu kamar. Darsim dan Siti langsung keluar dari kamar. Darsim membawa Siti langsung menuju ke depan arah ibu, siap untuk dimakamkan. Sim, kamu marah sama aku? Tanya Safari. Darsim menengok ke arah Safari. Aku gak pernah marah terhadap siapapun. Hanya saja aku marah terhadap orang yang membunuh ibu, jelas Darsim. Safari tak percaya akan apa yang dikatakan oleh Darsim terhadapnya. Darsim pun melanjutkan jalannya, namun Safari kembali membuat ulah. Jadi menurutmu, aku yang membunuh ibu? Aku yang telah membuat ibu mati? Aku yang telah membunuhnya? Teriak Safari. Teriakan Safari itu membuat orang-orang di sekitarnya terkejut dan kaget. Kamu bicara apa, Ri? Tanya Siti sambil mendekati Safari.
Mbak, sudah, ucap Darsim. Kamu tahu siapa yang menyebabkan ibu meninggal dunia? Tanya Siti. Safari tidak menjawab. Dia menunduk lesu sambil meneteskan air matanya. Kamu kenapa nangis, Ri? Tanya Siti. Siti pun mengusap air mata Safari. Ceritakan saja, Ri. Mbak terima kok. Jelas Siti. Soleha dan Sugeng tiba-tiba memasuki rumah dan melihat mereka sedang berbicara satu sama lain. Ada apa ini, Sim? Tanya Soleha. Ada apa, Ri? Tanya Sugeng. Safari tidak menjawab. Sudah, Mbak, ibu sebentar lagi dimakamkan. Kita jangan buang-buang waktu di sini. Jelas Darsim. Sugeng langsung mendorong Darsim hingga terjatuh. Keributan pun dimulai. Apa maksudmu, Mas? Tanya Sugeng. Apa maksudku? Kamu tahu, ibu ingin dimakamkan. Kamu tidak sopan di sini, teriak Sugeng. Para warga berduyun-duyun memadati mereka yang sedang ribut. Ri, ceritakan, ucap Siti. Soleha langsung menarik tangan Safari dan membawanya menuju kamar. Begitu Siti ingin mengikutinya, Sugeng dengan cepat menepuk pundak Siti. Akan aku ceritakan tentang kematian ibu. Biarkan Safari menenangkan diri dulu, ucap Sugeng. Siti pun langsung membawa Darsim keluar dari rumah. Para warga yang menatapnya menjadi keheranan. Ada apa sebenarnya dengan keluarga Bu Sumirah? Pak Sanubari memandangi tingkah Sugeng tepat di sebelah Sukri yang hanya terdiam. Manusia itu disibukkan dengan keadaan dan kondisi yang tidak bermanfaat. Karena itu, tindakan yang kalian lakukan tetaplah salah, ucap Pak Sanubari seakan-akan sedang menyindir Sukri. Sukri menatap wajah Pak Sanubari. Lagi-lagi dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Maksudmu apa? Tanya Sukri. Aku tahu semuanya, jelas Pak Sanubari. Pak Sanubari meninggalkan Sukri yang masih mematung menghadap rumah. Akhirnya, keranda di mana jasad Bu Sumirah diletakkan pun mulai dibawa oleh para warga menuju pemakaman. Darsim dan Siti berada tepat di belakang keranda, sedangkan Sugeng dan Sukri berada di paling belakang. Setelah sampai di tempat pemakaman, langit tidak bersahabat. Mendung mulai meratap kematian Ibu Sumirah. Langit tidak meridhoi orang yang meninggal karena terzolimi, jelas Pak Sanubari. Pemakaman pun segera dilakukan agar tidak turun hujan terlebih dahulu. Setelah selesai, para pelayat meninggalkan pemakaman. Hanya tersisa Sugeng, Darsim, Siti, Pak Sanubari, dan juga Sukri. Sim, ayo pulang, ucap Sugeng. Biarkan saja, Mas. Mereka berdua sedang berdoa untuk ibunya, jelas Pak Sanubari. Sugeng bangkit dan segera meninggalkan mereka, diikuti oleh Sukri yang beranjak pergi tanpa hormat dan pamit. Kini hanya Siti, Darsim, dan Pak Sanubari. Siti mengangkat tangannya setinggi dada sambil meneteskan air matanya. Dia mulai berdoa dengan hati yang tulus agar Ibu Sumirah tenang dan diterima di sisi Tuhan. Pak Sanubari menepuk pundak Darsim. Boleh aku bicara sebentar? Tanya Pak Sanubari kepada Darsim. Boleh, Pak. Mereka berdua pun meninggalkan Siti yang masih berdoa di sisi makam Ibu Sumirah sambil mengelus-elus kepala nisannya. Pak Sanubari mulai membuka topik. Kamu adiknya Sugeng? Tanya Pak Sanubari. Iya, Pak. Ada apa emangnya, Pak? Tanya Darsim. Kakakmu itu melakukan pesugihan, jelas Pak Sanubari. Aku sudah tahu, Pak, jelas Darsim. Pak Sanubari lega mendengarnya. Apa tindakanmu ke depannya? Tanya Pak Sanubari. Aku hanya ingin membawa Mbak Siti keluar dari tempat ini, jelas Darsim. Tidak akan mudah untuk keluar, jelas Pak Sanubari. Kenapa? Semua yang tercatat dalam catatan pesugihan akan mati, jelas Pak Sanubari. Darsim terkejut mendengarnya. Catatan pesugihan? Tanya Darsim. Iya, catatan pesugihan. Semua yang tercatat dalam catatan itu akan meninggal dunia, jelas Pak Sanubari. Darsim langsung menatap Mbak Siti yang sedang berdoa. Berarti? Tanya Darsim. Kemungkinan kalian juga. Darsim langsung menuju Mbak Siti, namun Pak Sanubari langsung menarik tangannya. Jangan diberitahu dulu, telusuri ini sendirian. Pergoki pembantu kakakmu itu, jelas Pak Sanubari. Maksud Bapak, Pak Sukri? Tanya Darsim. Iya, dia tahu semuanya, jelas Pak Sanubari. Darsim paham apa yang akan dilakukannya. Tujuannya hanyalah satu, mencari catatan pesugihan itu lalu membakar dan menghancurkannya. Setelah selesai, mereka pun kembali menuju rumah Ibu Sumirah. Pak Sanubari langsung pamit pulang. Darsim masih ingat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sanubari terhadapnya. Seluruh keluarga besar telah dikumpulkan menjadi satu. Mereka membahas tentang kematian dari Ibu Sumirah.
Ibu meninggal karena jantung. Hal ini bisa kalian lihat ketika kondisi ibu yang melemas dan sangat kaku. Jelas Sugeng. Darsim hanya memandangi Safari, Soleha, dan Sugeng dengan tatapan yang tidak biasa. Jadi, kita tidak usah memperpanjang masalah ini hingga berlarut-larut. Jelas Sugeng. Darsim langsung bangkit. Tidak ada kematian yang misteri, kecuali kematian itu selalu dibicarakan. Jelasnya. Soleha langsung naik pitam. Dia kemudian bangkit sambil melemparkan air yang berada di dalam gelas. Siti terkejut melihat hal itu. Kamu menuduh seolah-olah kita adalah pelaku dari kematian ibu? Tanya Soleha. Darsim membersihkan bajunya yang terkena air. Sugeng dan Safari, mereka berdua tampak kesal dengan kelakuan Darsim yang selalu menyudutinya. Kebenaran tak akan pernah terungkap selama ujung tombak yang tajam masih tertancap pada lumpur yang kotor. Jelas Darsim. Menimpali perkataan Darsim, Sugeng hanya bisa terdiam. Jadi mau kamu apa? Tanya Sugeng. Darsim mendekati Siti. Aku ingin tinggal lebih lama di sini. Jelas Darsim. Tujuan Darsim memanglah untuk membuka kedok mengenai buku catatan pesugihan milik Sugeng. Dia sengaja melakukan banyak hal dengan mencari-cari alasan agar Sugeng dan yang lainnya setuju akan keputusan Darsim tersebut. Akhirnya, Darsim pun disetujui untuk tinggal lebih lama di tempat Sugeng dengan catatan tidak melanggar aturan serta pantangan dari Sugeng sendiri. Selama berhari-hari acara tahlilan Ibu Sumira, Darsim lebih banyak dan sibuk untuk tinggal di rumah Sugeng. Dia selalu mencari cara agar bisa menjebak Sukri dan mengatakan yang sebenarnya tentang buku catatan pesugihan tersebut. Tepatnya di hari ke-7, ketika Sugeng, Siti, Soleha, dan Safari sibuk untuk tahlilan hari ke-7. Berbeda dengan Darsim. Dia tahu bahwa hari ke-7 juga akan ada tumbal lainnya yang berjatuhan. Hal ini bisa diketahui jika Sukri sudah mulai datang dan membersihkan ruangan khusus yang berada di lantai 2. Alih-alih Darsim memanggil Sukri untuk menuju kamarnya. Namun, itu adalah sebagian dari rencana Darsim untuk mengancam Sukri yang telah lalai. Sukri terkejut ketika pintu kamar Darsim dikunci. Darsim juga menodongkan pisaunya kepada Sukri. Mas, sekarang kamu jujur. Di mana buku itu? Teriak Darsim. Sukri tak menjawab. Dia malah mundur ke belakang ke arah pintu. Tajamnya pisau, lebih tajam hati yang tidak jujur, Mas. Lebih menyakitkan. Sukri yang kewalahan sekaligus ketakutan pun akhirnya membuka kartu. Bukunya bukan padaku, tapi hari ini ada tumbal yang akan jatuh. Jelas Sukri. Siapa? Tanya Darsim. Bo Imas. Darsim langsung bergerak. Namun Sukri seakan-akan menghalangi langkah Darsim. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari apa yang telah dicatat dalam buku itu, ucap Sukri. Darsim berteriak kencang. Dia menangis sejadi-jadinya karena gagal menyelamatkan orang lain lagi. Darsim pun meminta kepada Sukri untuk menunjukkan rumah Bo Imas. Namun Sukri tidak memberitahunya. Sukri menilai bahwa jika Darsim lebih jauh masuk ke dalam masalah ini, bisa jadi Darsim juga akan dicatat namanya oleh Sugeng. Sim, sudah. Ini namanya hidup, jelas Sukri. Hidup? Kamu gila, Mas. Banyak orang pada meninggal. Kamu tidak sedih? Sukri tak bisa berkata apa-apa kepada Darsim. Dia hanya bisa menahan segala rasa keluh kesahnya dalam hati. Keluargaku juga menjadi korban pertama dari pesugihan ini. Apa artinya hidup jika orang yang kita cintai telah meninggal? Darsim terkejut mendengar penuturan dari Sukri tentang korban pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng. Buku itu tidak bisa dibawa oleh siapapun kecuali kepada orang yang telah dicatat namanya, ucap Sukri. Maksudmu, jika namanya sudah dicatat, dia akan tahu di mana letak buku itu, benar kan? Tanya Darsim. Iya, Mas. Kau tahu mengapa Mbok Imas mengetahui hal tersebut? Tanya Sukri. Karena dia adalah tumbal selanjutnya.